Kalau yang kemarin Mas Danang yang terakhir itu akhirnya punishment yang diberikan konsekuensi yang diberikan dari maskapai bagaimana? Kalau dari kami pasti blacklist. Blacklist, nggak boleh lagi ya. Iya. Tapi cuma di maskapai Anda. Nah itu persoalan. Bisa dilakukan di maskapai lain. Blacklist di seluruh maskapai misalnya. Iya. Iya dong kan dengan catatan loh Anda sudah kita ingatkan. Iya. Sama aja sekarang Anda nonton bola terus Anda berperilaku rasis. Iya. Meneriakkan ini dan itu ya Anda bisa nggak nonton bola sepanjang hidup Anda. Iya. Itu salah satu langkah tegas dari Lion Group untuk meminimalisir bahwa walaupun tadi menyangkut kebutuhan ya, Prof. Iya. Tapi apa-apa itu pilihan orang. Iya. Anda sudah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Dan itu punya akibat bagi orang lain kan, Iya. bukan hanya bagi diri Anda sendiri gitu. Iya. Mas Danang sama Prof Effendi silahkan diminum dulu. Oke. kopinya. Baik. Ini tidak ada bercanda nih, benar-benar ada isinya. Serius. Kadang-kadang suka bercanda kalau di beberapa televisi ya. Baik Prof sama Mas Danang, sebelum kita lanjut setelah minum kita ada games sebenarnya. Boleh. Itu. Jadi gamesnya itu adalah boleh aja atau harus tegur. Itu. Jadi saya akan membacakan beberapa pernyataan yang sering kita dengar di bandara. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dengar di bandara atau pesawat. Nah, Prof atau Mas Danang silahkan jawab cepat dengan alasan singkat saja. Ini ada hadiahnya nih, terbang gratis. Oh iya, ke Brisbane ya, Prof. Iya, Jakarta Brisbane ya. Iya. Ya. Jadi boleh aja atau boleh aja atau harus tegur. Harus Ketika saya ngucapin pertama ke boleh Mas Danang atau dulu, harus tegur. boleh Iya. aja atau harus tegur. Cepat ya, Mas. Iya boleh. Ya. Boleh. Silakan Mas. Ke Mas Danang dulu. Belum mulai sudah boleh. Sudah boleh ya. Mas Danang, ketika dengar, jangan duduk di situ, nanti meledak loh. Harus ditegur. Alasannya kenapa, Mas? Alasannya di industri penerbangan orang-orangnya itu kan harus prioritas safety. Safety harus dicek ulang gitu. Ya. Walaupun sifatnya meledak itu kan sederhana, tapi yang membuat itu apa gitu? Oh. Yang membuat meledak itu kan harus dicari, yakin, Ini saya agar tidak menimbulkan kepanikan. Lanjut Mas Danang. Ya. Yang ketika mendengar, tenang aja, pesawat ini insya Allah nggak jatuh kok. Itu harus ditegur. Alasannya, Mas? Alasannya kata-kata insya Allah ini kan nggak common, hanya di agama tertentu. Ya. Di penerbangan harus yakin, Oh. harus yakin. Karena untuk yakin itu yang disampaikan Prof tadi ya, perasaan bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau kita mendengar ucapan yang Memberikan keraguan. gitu ya, Ya. itu tuh yang harus dikonfirmasi, makanya harus ditegur. Oke. Tegurannya bisa jadi konfirmasi gitu ya. Betul, konfirmasi. Ada beberapa studi kasus di Lion, kenapa pesawat balik lagi. Misalnya contoh nih, mau tujuan Palembang, pesawat harus balik lagi Ya. ke Soekarno-Hatta. Ini kan membuat perilaku orang, lah kok nggak sampai tujuan. Ya. Nah, pilot meyakinkan bahwa di bandar udara tujuan sedang jarak pandang pendek, hujan, makanya harus balik. Iya. Itu kan harus yakin. Pilot nggak bisa insya Allah atau bahwa ini akan mendarat kok gitu. Walaupun dia berupa keyakinan itu bagi kita semua kita saling lihat-lihat itu ya. Iya. Nah, kita harus mengandaikan kita dalam pesawat loh. Betul. Iya, Ada orang betul, bilang gitu. iya. Terus kita kan mulai Nengok ke samping kanan kiri. Gitu. Ada apa orang nih kok tiba-tiba berbicara soal jatuh dan tidak ya dalam kondisi Seperti itu Iya. kan. Contoh lain yang lebih nyata, penumpang hamil nggak ngaku hamil. Akhirnya pendarang keguguran di atas. Oh, pernah terjadi ya, Mas? Sering. Jayapura ke Makassar, pesawat harus berbalik ke Ambon, mendarat di Ambon. Karena pada saat ditanya kan biasanya ada cek ya. Iya. Kru dan ground staff itu kayak punya diajari secara psikologi untuk mempelajari perilaku orang. Ya. Bapak dengan istrinya, oh bukan, istrinya sedang hamil atau enggak? Oh enggak gitu. Tahu-tahu di atas pendarahan. Itu contoh real nyata ya. Iya, betul yang Akhirnya harus pesawat jujur iya, sebenarnya. pesawat harus
melakukan Pendaratan pengalihan darurat. pendaratan di bandar udara alternatif. Dan upaya yang dilakukan di pesawat, pramugari awak kabin harus mencari dokter atau bidan yang spesialis menangani ini. Dalam konteksnya emergency ya. Di dalam pesawat ya? Di dalam pesawat. Lanjut Mas ke kalimat yang ketiga. Ketika ada yang bilang pramugarinya cantik, godain coba. Harus ditegur. Alasannya? Karena mengandung godaan-godaan tadi loh. Harus digodain gitu. Oke, godaan yang tidak sopan lah gitu ya Mas. Iya, nanti mengarahnya ke rasis. Perilaku-perilaku netizen ini juga terjadi kok. Bukan rasis, pelecehan kali ya. Pelecehan, iya. Pelecehan verbal dalam konteks seksual sebetulnya Iya. itu ya. Tapi ada beberapa karena wajah pramugari kami kan nggak hanya cuma dari Jawa, Bro. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Papua sana ada, Papua, Bro. Iya. Jadi yang tidak populer wajahnya di seperti kita-kita ini akhirnya dirasiskan. Oke. Yang kedua, perilaku-perilaku unik yang ngerekam tanpa seizin. Oh iya. Itu banyak Akhirnya benar. Ditegur ya. Iya, akhirnya muncul di sosial media, diklarifikasikan dalam hal yaitu digodain, akhirnya mengarah ke hal-hal yang pornografi gitu. Baik. Ya itu udah jelas seperti ya. Terus saya terpaksa nambahin dikit tuh. Iya. Gimana? Harus ada juga upaya orang take down akhirnya itu. Meminta Saya sering, di Prof, take down setiap kalau hari. itu dilakukan tidak dengan izin ya. Iya, saya Iya tiap kan? hari Prof Iya. menghubungi akun-akun yang unik-unik itu. Enggak, harus ada apa ya, semacam karena itu melanggar undang-undang harus diturunkan Iya. ya tanpa seizin ya. Iya, tanpa Karena yang seizin. boleh begitu cuma lagu Iwan Fals tuh ya. Apa, Prof? Wajar saja kau ku goda sebab pantas kau digoda gitu kan. Tapi di pesawat nggak boleh. Nggak boleh, Nah, iya. nggak boleh. Pokoknya di pesawat harus beda Nggak bisa. treatmentnya. Mata indah bola pingpong tuh ya. Iya. Kalau di pesawat nggak boleh main. Makanya kalau diperhatikan tampilan pramugari itu senyumnya pasti standar. Oh, oke. Iya, nggak bisa berlebihan. Karena pramugari juga harus mengamati secara perilaku penumpang-penumpang ini. Nggak pakai sabuk pengaman saja nih. Alasannya menggoda gini-gini, pengen dekat atau apa gitu. Oh. Di kursi 32F itu ada di Lion itu yang berhadapan dengan pramugari. Nah ini sering terjadi. Gitu. Nah upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir tidak Ini menimbulkan ada yang ketawa-ketawa nih ya, dia dalam ruangan ini. Jangan-jangan pada sengaja memilih kursi di depannya. 32F itu ada. Ini jangan-jangan dicatat, terus nanti orang milih kursi di depannya gitu ya. Iya. Nah, pramugari di depannya itu juga harus melihat perilaku-perilaku yang di depannya ini. Di depannya, makanya dia harus ditegur. Setelahnya ada kejadian ini, apa langkah ke depan Lion Air dengan kerjasama beberapa kementerian lembaga, termasuk BNPT dalam kerjasama kolaborasi pengamanan di penerbangan? Di penerbangan ya. Ya. Jadi yang pertama saya mengapresiasi dengan BNPT melakukan diskusi ringan berdasarkan studi kasus. Walaupun vibes-nya di darat. Kalau di udara pasti akan berbeda. Prof. Iya. Yang kedua, kami selalu intens dengan pihak regulator. Dalam hal ini yang paling dekat dengan penerbangan adalah Kementerian Perhubungan. Dalam rangka untuk membuat apapun konten kaitannya dengan sosialisasi atau edukasi dari candaan bom. Yang ketiga, dengan pengelola bandar udara yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, karena ini impact bagi kami operasional maupun bagi sisi pelanggan sendiri juga banyak dan fatal gitu. Termasuk upaya-upaya yang kita lakukan yang paling dekat dengan mata pelanggan adalah boarding pass. Karena boarding pass pasti dibaca. Ya. Dan ketika orang terbang pasti pegang boarding pass sendiri. Tidak mungkin orang terbang nggak pakai boarding pass. Sama di pesawat kalau kita perhatikan di depan kita kursi itu ada udah tertera jelas hal-hal yang mengganggu ancaman apapun itu ya. Iya. Keselamatan penerbangan itu ada hukumannya. Iya. Termasuk penggunaan power bank pun juga demikian. Oh iya. Itu lebih bahaya sebetulnya. Dia nggak ngomong apa-apa tapi bendanya yang meledak itu. Meledak, iya. Kalau yang ini orangnya ngomong tapi bendanya nggak meledak atau tidak meledak. Iya. Tidak ada
Kalau power Tidak bank, ditemu. ya kan Power dia bank, nggak ya. ngaku, tapi bendanya di bawah pesawat meledak kok. Meledak. Iya, betul. Iya. Itu kita sampai tulis hal-hal yang langsung to the Berbahaya. point tapi di depan itu. Iya. Di depan kursi penumpang. kursi. Mungkin Prof ada usulan kepada pemerintah terkait edukasi ini. Nah, ini penting. Ini setiap kali kita bincang santai gini, tapi keren loh. Saya banyak betul dengar hal-hal empirik dari Mas Danang. Makasih juga. Nah, harus ada sesuatu usulan. Tuh. Nah, menurut saya gini, kita sering kali mendengar tentang petunjuk-petunjuk keselamatan di pesawat. Ya. Rasanya perlu juga merangkai kata-kata dengan lagu yang cukup baik untuk mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan sambil mengucapkan selamat datang di pesawat ya. Iya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Jadi kita berterima kasih di mana Anda tadi sudah tidak merokok, tidak Oh, iya, mengucapkan kata-kata yang memang tidak boleh untuk penerbangan, Oke. sudah berperilaku baik Ya. terhadap kru dan kemudian juga terhadap sesama ini karena Andalah yang menentukan yang membuat penerbangan ini menjadi Tepat lebih lancar waktu, dan tepat lancar, waktu. iya, iya. Sekali lagi terima kasih. Nah, sambil mengulangi poin kita hari ini kan mengucapkan kata-kata yang tidak boleh Positif, gitu. ya, Sekali tidak lagi boleh. terima kasih karena Anda sudah memilih kata-kata yang tepat dan menghindari kata-kata yang memang tidak boleh diucapkan dalam penerbangan. Jadi kita lebih pada mengucapkan apresiasi. Terima kasih. gitu. Apresiasi Apresiasi. kepada pelanggan. Ya, semua yang masuk Iya, ya kan. semua yang masuk. Karena sampai di pesawat ini Anda sudah luar biasa gitu. Betul. Walaupun sekali lagi tentunya ada tadi kan sudah disampaikan mohon maaf pesawat ini terlambat gara-gara ada bapak yang mengaku istrinya tidak hamil ternyata hamil. Ya kan sebelumnya. Betul. Lalu terlambatlah pesawat ini. Tapi karena itu kami berterima kasih bahwa Anda sudah Berkontribusi menjadi penumpang bersama-sama. yang pantas kami banggakan karena sampai saat ini Anda tidak mengucapkan kata-kata yang tidak boleh. Ya. Dan kemudian ya kan Anda sudah sampai pada tempat duduk masing-masing, sudah menggunakan sabuk pengaman. Terima kasih juga atas perilaku Anda yang memang kami anggap layak, luar biasa dengan para kru maupun dengan sesama penumpang. Mudah-mudahan perjalanan kita pada hari ini segera lancar dan Anda Lancar. segera bertemu dengan keluarga dan seluruh pihak-pihak yang segera Anda dambakan untuk bertemu. Ya kan? Selamat menikmati penerbangan ini. Pendek, lalu lagunya juga mendamaikan. Mendamaikan. Menurut saya harus ada loh kalimat-kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya, iya. Baik, Prof. Kalau POV arahan Prof lebih baik sebelum terbang atau setelah Sebelum, mendarat? kalau ini kan kita maksudnya mencegah. Mencegah. Yang saya ingin Iya, iya. mencegah itu gini loh. Orang udah masuk, kesel lu, lama udah nunggunya lama, rotinya tadi juga telat gitu. betul Bro. Kepasnya juga gak ada gitu ya. Terus langsung saya bawa bom loh ini, nah, ya kan bercanda gitu, kedongkolannya mulai karena di rumahnya ngomong bom itu biasa gitu, Iya. ya kan. Nah Iya, sekarang kita begitu nyampe kita ucapkan dulu, ya lagi-lagi tadi kan apresiasi. kalau mohon maaf sudah diucapkan oleh para kru ya. Iya. Nah sesudah itu baru terima kasih ya dengan Anda bertindak seperti ini, kita yakin kita akan lebih cepat segera untuk begitu kondisi memungkinkan sudah tidak ada yang di antrian kita akan segera terbang gitu ya. Betul. Kawan-kawan. Jadi memang kalau dari Prof ini strategi komunikasi, diksi kata sama suasana menentukan. Menentukan, iya, iya. Karena saya pernah mengalami betul-betul sesudah 9/11 itu, betapa saya bingung di luar kita pakai pisau plastik, di dalam pesawat kita pakai pisau stainless. Iya. Kan bukannya yang dicegah, harusnya yang di dalam pesawat kan. Ini bagaimana? Tapi itu tadi lah, orang belajar dari pengalaman, termasuk kita pada hari ini ya. Iya, iya, betul, Belajar betul, gitu. Prof. Kalau Mas Danang sendiri kira-kira di Lion Air antisipasi jangka panjangnya setelah ini terkait ini apa, Mas? Jadi antisipasi itu kami tentukan dalam 3 waktu. Ya. Jangka pendek, Ya. setelah kejadian, berdasarkan studi kasus. Ya. Kemudian yang kedua, nanti analisis dari safety, security, quality. Ya. Yang ketiga, rekomendasi-rekomendasi dari regulator, dari pengelola bandar udara, termasuk pada hari ini juga saya sangat berterima kasih karena bagian dari rekomendasi dalam rangka untuk perbaikan berikutnya sama-sama. Ya, kaitannya dengan dilarang merokok, dilarang bercanda bom, dilarang menggunakan power bank selama penerbangan, kemudian yang hamil harus ngaku hamil, yang sakit juga harus ngaku sakit. Itu tetap kita sampaikan sesuai dengan pendekatan paling cepat.
Contoh check-in counter tetap harus yang paling disampaikan. efektif ya. Efektif. Yang kedua dengan pengelola bandar udara. Iya. X-ray itu kan penumpang atau setiap pelanggan dicek ulang. Iya. Ada temuan korek dan rokok nggak boleh, harus dikeluarkan. Di situ pun bahkan ikat pinggang dan lain-lain itu tuh sebagai metode yang rutin dilakukan orang untuk terbang. Iya. Iya, itu sih alasan terdekat dan harus disampaikan. Tulisan-tulisan di pesawat, hal-hal yang mengganggu, mengancam keselamatan penerbangan tertuang dalam, ada hukumannya tertuang dalam pasal sekian-sekian. Larangan untuk tidak menggunakan power bank dan lain sebagainya gitu. Bahkan announcement awak kabin pun juga sudah demikian. Jadi memang sudah tersusun dan Tersusun, gitu ya. Antisipasi jangka pendek, jangka menengah, meskipun panjang. Jangka panjang. Terakhir mungkin ke Prof. Effendi untuk ada pesan-pesan untuk para konten kreator, media yang atau paparazzi yang mengklip video-video seperti itu, kira-kira pesannya apa, Prof? Nah, saya kembali tadi ya, sembari kita bicara dengan Mas Danang ini, saya kebayang, konten apa sih yang Anda bisa bikin di pesawat gitu? Apa gitu? Yang paling kreatif itu apa gitu ya? Yang saya tahu itu kan menceritakan pengalaman terbang. Iya. Betul ya? Betul. Dan itu punya dua sisi mungkin, A dan B. A, nyamannya. Nah, itu bisa jadi endorser gitu ya. Iya kan banyak orang. Kalau Anda lihat itu terbang dari sini ke sana gitu. Dia menceritakan enaknya. Atau B, justru perbaikannya. Kenapa gitu. Lalu muncullah yang kedua itu. Perbaikannya. Oh, enggak, tadi itu 1A, B. Yang kedua agak lebih mengarah ke itu. Cantiknya Mbak ini, cantiknya Mas ini gitu ya. Jadi rata-rata itu tuh ya yang bagaimana, termasuk juga dengan itu tadi beberapa yang diambil tanpa izin. Iya. Iya kan? Iya. Cuma ada juga bagian yang memang kalau menurut saya itu sekarang sedang seakan-akan official ya. Iya. Ada kapten, bukan, maksudnya ada kapten, ada pramugari yang juga punya akun sendiri gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi orang lain bilang kalau dia bisa punya akun sendiri kan wajah kita ikut ambil juga. Mohon maaf loh saya ini. Saya ini ya loh. Ini fakta kok. Iya, saya komprehensif loh. Iya. Saya ngambil, wajah dia kambil gitu. Iya. Tapi pramugari sama pilot bikin akun, wajah saya ambil juga kan gitu misalnya gitu loh. Jadi ini kita berada di sebuah arena di tengah media sosial ini, di mana kita harus lebih banyak itu tadi, persis seperti kata Anda tadi, mencoba membuat misalnya ya, nanti sesekali Mas, tidak hanya foto gitu loh Mas, ya kan? Kan sekarang ini ada foto nih, ada lomba foto atau apa gitu ya di pesawat saya lihat gitu ya. Nah mungkin nanti itu hal-hal yang menarik lain yang ada di pesawat, yang tidak semata-mata larinya ke kecantikannya dan kegagahan gitulah. Ada hal-hal lain mungkin di pesawat. Saya dulu pernah cukup tersentak itu untuk melihat ada orang yang mengambil pramugari sholat dengan sangat sangat khusyuk di pesawat gitu. Dia ngambilnya dari agak jauh sehingga terus mengatakan betapa ternyata terbang melayani itu tidak meninggalkan. Nah itu kan kewajiban. Ada hal-hal yang, tapi lagi-lagi pertanyaan besar kita adalah apa sih yang Anda bisa ambil di dalam pesawat coba? Betul. Apa coba yang mau Anda bisa ambil coba? Ya kan? Karena begitu terbang dalam konteks Indonesia handphone kita masih harus dihentikan kan? Betul. Jadi ada beberapa pengaturan di beberapa negara yang berbeda gitu. Nah, karena itu sekali lagi kembali ke pertanyaan Anda, apa yang bisa Anda lakukan di pesawat kalau Anda ingin mengambil sebuah konten? Menurut saya sangat terbatas. Betul kan? Nggak banyak. Iya. Sangat terbatas dan harus izin. Betul. Karena kita harus konfirmasi tadi ya. Ketika ngambil asal-asal, pramugari pasti akan menyapa, menegur, ini untuk kepentingannya apa. Tapi kalau sudah, namanya juga pola komunikasi ya Prof. Siapapun gitu ya, kan bisa menghubungi saya. Nanti kan kita bisa diskusi sebelum terbang. Jadi lebih menarik. Ini salah satu yang disampaikan Prof tadi. Oh kalau pramugarinya juga kelihatan, penumpangnya juga harus kelihatan ya. Saya baru kemarin Prof, pulang dari Batam. Jadi ini pucuk dicinta ulam tiba. Kemarin saya diskusi ya Mas, saya lagi di Batam gitu. Saya juga sama konten kreator ngambil momen persiapan umroh.
nanti kita lihat sama-sama. Oke, iya. Nah, saya juga melibatkan konten kreator karena apa? Sama Prof. Apa sih yang bisa diambil di pesawat? Saya ceritakan bahwa umroh bukan sesuatu yang baru. Ya. Iya kan? Tapi hal lain apa sih yang konten ini itu biar berguna? Jadi krunya masuk in frame, dia masuk in frame, penumpangnya juga masuk in frame. Apa kita harus lihat sekarang, Prof? Iya. Nah, nanti dititipkan aja ini karena tapi ini unik, Prof. Iya. Karena ketika di pesawat orang terbatas mau beranjak ke depan juga kalau nggak kenal sama krunya juga nggak bisa. Coba apa dan coba kalau Anda dari pesawat paling gambar berdua sama temannya. Awan. Kalau mau mendarat pemandangan di bawah atau berdua. Hai guys gitu ya. Kami berdua sedang di pesawat. Iya. Terus mau ngomong apa? Doakan kami. Kami penting banget loh misi ini karena kami akan menuju ke sana menyelamatkan beberapa buaya yang yang harus dikembalikan ke. Iya, bukan buaya darat ini lagi di udara soalnya. Tapi poin saya adalah itu tadi apa yang Anda bisa buat. Nah, karena itu jangan-jangan suatu saat boleh semacam apa yang bisa Anda sampaikan di pesawat ya. Mulai dengan konten kreator dulu lah gitu. Konten kreator. Saya itu sering kok, Prof. Kami itu sering ngajak teman-teman konten kreator atau media. Tapi POV-nya dari mereka dulu. Tentang penerbangan, kalian pengen tahu tentang apa? Boleh nggak sih? Kalau ini ngobrol sama pramugari, boleh. Saya bilang begitu. Konteksnya apa ngobrolnya nanti? Gitu. Terus masuk kokpit boleh nggak? Boleh. Tapi nanti kalau sudah mendarat ya, di udara nggak boleh. Gitu. Gitu. Jadi intinya konten kreator juga sebenarnya banyak hal yang bisa diangkat ya sebenarnya. Jadi inspirasi juga tadi apa yang disampaikan sama Prof seperti lagi sholat juga, lagi beribadah atau kru yang lain itu kan hal-hal yang menarik gitu. Meskipun ada keterbatasan ruang dan sesekali saya selalu menyisipkan di pesawat ada majalah. Coba aja baca. Ternyata pola komunikasi baca di udara dengan di darat itu beda, Prof. Gitu. Pasti banyak. Apalagi kalau yang terbang hanya sendiri. Kalau ada rombongan atau temennya kan bisa ngobrol, bisa chit-chat, bisa baku gibah. Saya suka nggak perhatiin itu karena saya begitu naik pesawat saya langsung ngantuk. Sama kayaknya tipe. Ada juga orang yang untuk sempit hitungan waktu juga. Mudah-mudahan 10 menit sebelum pramugari akan ngingetin kita kan, ya kan? Bahwa ini harus didirikan lagi Pak, gitu ya. Ada juga hal-hal yang agar membuat pelanggan tidak bosan itu untuk maskapai kategori LCC di kami. Ada jualan di pesawat. Itu kalau di Batik kan disajikan in-flight meals. Tapi kalau untuk LCC seperti Lion, Wing, Super Airjet itu kami udah menyediakan makanan atau minuman yang bisa dibeli di pesawat. Itu sebenarnya untuk menambah supaya tidak bosan. Tidak bosan begitu, Prof. Nambah pemasukan juga tapi betul, Prof. Sama-sama menambah lah. Bahkan Prof. Bahkan pembelian makanan sebelum terbang dia bisa pesan. Upaya untuk mengurangi rasa bosan atau rasa takut gitu. Gitu. Kadang kita bercanda untuk mencairkan suasana. Tapi jangan sampai candaan kita malah memicu kepanikan massal. Terima kasih untuk Sobat Damai yang sudah nongkrong bareng di Cafe Toleransi. Hari ini kita sudah bahas bahwa satu kata, satu kalimat bisa punya konsekuensi besar. Apalagi kalau diucapkan di ruang publik yang sensitif seperti bandara ataupun pesawat. Lewat obrolan bareng Mas Danang dan Pak Effendi tadi, kita belajar bahwa komunikasi itu bukan cuma soal niat, tapi juga soal tempat dan dampak. Bercanda itu boleh, tapi pakai nalar, karena pesawat bukan panggung komedi, dan keamanan bukan bahan lelucon. Tetap jaga tutur kata, tetap jaga ruang aman, karena toleransi bukan cuma soal beda pendapat, tapi juga peduli terhadap rasa aman orang lain. Selesai juga perbincangan kita pada kesempatan ini.
Terima kasih kepada Mas Danang sama Prof. Effendi Ghazali telah hadir bersama kami. Padahal banyak yang mau kita bahas lagi ya. Iya. Tadi kita belum tanya tuh, kita boleh bicara dengan pramugari. Apa saja yang boleh dibicarakan? Itu 2 episode loh. dua episode loh, enggak udah di luar itu. Dua episode loh itu ya kan, supaya layak dan sopan. 2 episode itu. Ini tamu penting ini ternyata. Segmen khusus, Prof. Akhir kata, saya Didin Syahidin bersama dengan saya Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communication Strategic Client Group, dan saya Effendi Ghazali, peneliti komunikasi lah, berusaha untuk membagikan ilmu komunikasi yang praktis buat kita semua. BNPT hadir untuk Indonesia bersama Siap Jaga Indonesia.